Nah, dalam tahapan pengujian itu tadi ada beberapa tahap. Yang pertama, kita harus menemukan bagian daerah atau kota yang akan dites. Nah, ini harus disesuaikan dengan dana yang kita miliki, karena pada prinsipnya manfaat yang kita peroleh harus lebih besar daripada pengorbanan atau biaya yang kita keluarkan. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan dana. Kemudian yang kedua adalah memilih kota yang akan dites. Nah, ini untuk pemilihannya ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah jumlah penduduk, kemudian tingkat penghasilan, kemudian jumlah pedagang yang ada di suatu pasar, ada juga jumlah media massa yang ada untuk menunjang kegiatan promosi kita. Kemudian tahap selanjutnya adalah menentukan lama pengujian. Jadi setelah memilih kota, kita sudah menemukan berapa kota yang akan dites. Selanjutnya kita menentukan lama waktu pengujian yang akan dilakukan. Nah, ini untuk lama atau waktu pengujiannya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi lama atau sebentarnya waktu pengujian. Yang pertama adalah siklus pembelian kembali suatu produk. Nah, kan ada produk itu yang pembeliannya tidak selalu setiap hari. Ada beberapa produk yang pembeliannya yang dilakukan 3 atau 4 bulan sekali atau mungkin 1 tahun sekali. Jadi pengujiannya itu untuk semakin lama siklus suatu produk, jadi pengujiannya semakin lama. Atau paling tidak ya, kalau misalnya periodenya 1 tahun, ya paling tidak ya selama periode itu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tersedianya dana penelitian. Jadi dana ini faktor penting juga yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan strategi pemasaran. Dan yang ketiga, waktu pengujian juga ditentukan oleh kondisi persaingan di lingkungan pemasaran. Kemudian tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan data. Ada beberapa data yang diperlukan dalam tahapan pengujian ini. Yang pertama adalah pengiriman produk ke toko pengecer, penyalur lain atau konsumen yang ada di pasar. Kemudian selanjutnya adalah penjualan pada tingkat eceran. Kemudian karakteristik konsumen termasuk pelanggan juga. Kemudian bagaimana sikap pembeli serta efektivitas periklanan. Kemudian tahap yang terakhir adalah menentukan tindakan yang harus dilakukan setelah melakukan keempat tes sebelumnya. Nah, konsep pengujian ini sangat penting untuk dilakukan karena bisa mengurangi ketidakpastian waktu yang akan datang. Selain itu, tahap pengujian ini juga akan membuka jalan bagi suksesnya produk baru. Jadi produk yang kita produksi itu lebih teruji, lebih matang lagi untuk diluncurkan ke pasar. Kemudian lalu tahap pengujian tadi, manajer juga bisa lebih tahu pasti tentang bagaimana penjualan produknya nantinya serta potensi laba yang akan dia dapatkan. Nah, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, untuk tahap pengujian tadi itu bisa dilakukan dengan 2 macam. Yang pertama, kita menggunakan kriteria coba-coba. Yang kedua, kita menggunakan kriteria pembelian ulang. Nah, jika dalam pengujian terlihat adanya tingkat coba-coba dan tingkat pembelian ulang yang tinggi,
maka bisa dikatakan hasilnya baik. Jadi artinya perusahaan dapat mekomersialisasikan produk tersebut, jadi bisa masuk ke tahap kelima. Tapi jika hasilnya menunjukkan tingkat coba-coba yang tinggi dan tingkat pembelian ulang yang rendah, ini bisa dibilang kalau pelanggan itu tidak merasa puas. Jadi untuk coba-coba oke, dia mau coba, tapi setelah dia coba ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, jadinya dia tidak mau membeli ulang produk itu. Nah, kalau misalnya hasilnya dari tingkat coba-coba konsumen dan tingkat pembelian ulangnya itu sama-sama tinggi, produk itu sudah siap untuk kita terjunkan ke pasar. Tapi kalau misalnya ada salah satu kepeduliannya yang rendah, jadi misalnya tingkat coba-cobanya tinggi tapi tingkat pembeliannya rendah, jadi kita harus introspeksi kepada produk yang kita miliki. Jadi kita rancang ulang, kita perbaiki, atau mau kita tinggalkan dan membuat ide atau desain produk yang baru. Kemudian kalau misalnya tingkat coba-cobanya rendah tapi sebenarnya tingkat pembelian ulangnya tinggi, nah berarti di sini promosi itu yang kurang, karena masih sedikit konsumen yang mencoba produk kita. Jadi kita harus meningkatkan iklan atau promosi penjualan. Nah, tapi kalau misalnya tingkat coba-coba dan tingkat pembelian ulangnya itu sama-sama rendah, berarti memang tidak ada prospek untuk diterjunkan ke pasar. Jadi kalau misalnya kita terjunkan pun produk itu paling juga tidak laku. Jadi sebaiknya kita tinggalkan produk dan kita merancang produk yang baru, kemudian kita coba ujikan lagi ke masyarakat sampai setidaknya ada salah satu dari dua kriteria itu yang hasilnya bagus. Nah, kita masuk ke tahap komersialisasi. Jadi ketika diuji cobakan kepada konsumen dan hasilnya memang bagus, nah produk ini kita langsung terjunkan ke pasar dengan memperkenalkan produk kepada para penyalur, kemudian kepada konsumen. Nah, tujuannya adalah mencari penyalur atau distributor yang bersedia menyalurkan dan melihat sempurna persediaan dari produk kita, kemudian juga memiliki konsumen akhir untuk bersedia membeli produk yang kita miliki. Nah, dalam penentuan kelima tahap tadi itu, di sini penentuan waktu itu sangat penting. Karena kalau misalnya kita tidak bisa memprediksi, tidak bisa melakukan kegiatan di waktu yang tepat, maka hasilnya juga akan buruk. Misalnya produk itu tidak sukses diluncurkan di pasar, seperti itu contohnya. Nah, untuk masalah penentuan waktu bisa dilihat di gambar ini. Nah, ini contohnya produk itu awalnya diproduksi oleh perusahaan A. Jadi garis yang paling atas ini A, garis yang kedua ini B, garis ketiga C. Nah, misalnya untuk perusahaan yang A ini dimulai dari 0. Ini kenapa untuk yang produk A awalnya masih di bawahnya garis, jadi di sini ini masih dalam tahap riset dan pengembangan, sehingga labanya masih minus. Ini kan di sini kan plus laba,
Nah, ini di sini pengeluaran. Jadi pengeluarannya itu lebih tinggi di sini pada tahap riset dan pengembangan. Si perusahaan itu belum mendapatkan laba. Nah, kemudian dia baru menghasilkan laba di tahap awal penjualan. Jadi di sini nilai penjualan, jadi nilai perlahan naik, di sini labanya mulai meningkat. Nah, investasi perusahaan sepanjang ini baru bisa ditutup lagi oleh perusahaan A ini setelah di sini. Jadi dia baru bisa memasarkan produknya itu di tahun ke-6 dan baru berhasil menutup biaya yang dikeluarkan selama 6 tahun itu pada periode ke-8. Jadi setelah 2 tahun dari penjualan baru bisa terpakai. Kemudian perusahaan dia bisa untuk memasuki pasar ketika tahun ke-7 ya. Nah, tahun ke-7 perusahaan dia mulai memasuki pasar. Nah, perusahaan B ini memerlukan waktu kira-kira 2 tahun untuk bisa mencapai break even atau untuk mengcover biaya produksinya. Kemudian untuk perusahaan C, dia baru memulai pasar pada tahun ke-10 dan dia membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk baru bisa menutup investasinya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah keberhasilan diperkenalkannya suatu produk di pasar itu sangat tergantung pada masalah kapan produk itu diperkenalkan. Kalau misalnya waktunya tepat, maka produk itu akan berhasil. Tapi sebaliknya kalau misalnya waktunya kurang tepat, ada kemungkinan produk itu gagal. Jadi misalnya jika produk ini dikenalkan terlalu cepat, jadi proses riset dan pengembangannya ini masih kurang sempurna, ada kemungkinan produk itu gagal karena sifat produknya memang kurang sempurna, jadi konsumen kurang berminat. Dan kemudian kemungkinan selanjutnya jika pengenalannya itu terlalu lambat. Nah, ini contohnya adalah yang dilakukan oleh perusahaan B dan C. Ini kan sudah terlalu lambat karena memang si perusahaan sudah lebih dulu mengenalkan ke pasar. Jadinya si perusahaan A ini dahulu di produknya itu lebih panjang daripada perusahaan B, apalagi perusahaan C. Ini bisa kita lihat dari hidupnya hanya mulai tahun ke-10 hingga tahun ke-18. Jadi yang perusahaan C ini 8 tahun, sementara yang A dari tahap awal ada 18 tahun. Nah, si A ini kan dia produknya sampai di pasar duluan, jadi penjualannya dia itu akan lebih besar. Nah, ini kan bisa dilihat di sini tinggal labelnya itu dari perusahaan itu lebih besar daripada perusahaan B dan perusahaan C. Seperti itu untuk masalahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penerapan metrik atau jaringan diagram pada pengenalan produk baru. Nah, ini penting untuk dilakukan dalam pengembangan produk baru karena memiliki sangat banyak keuntungan. Yang pertama, didapat mengetahui jangka waktu kritis dalam proses pengembangan produk baru, sehingga kegiatan-kegiatannya dapat dipusatkan pada jangka waktu tersebut. Nah, selanjutnya, dengan menerapkan jaringan atau network dengan menggunakan komputer, kita bisa menilai ribuan kombinasi kegiatan secara efisien.
Kemudian selanjutnya, wewenang dan tanggung jawab khusus